Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester fisika kuantum. Nah, ini adalah soalnya. Nah, langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Oke, baik, kita akan masuk kepada penjelasan soal nomor 1, di mana untuk nomor 1 diketahui bahwa energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton itu adalah 45 kilo elektron volt. Jadi Kmax-nya itu sama dengan 45 kilo elektron volt atau sama dengan 45.000 elektron volt. Nah, ini kita bawa ke dalam satuan joule. Kita tahu bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Sehingga 45.000 elektron volt itu sama dengan 45.000 dikali dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Itu sama dengan 7,21 dikali dengan 10 pangkat min 15 joule. Kemudian diketahui juga bahwa pada hamburan Compton yang dimana Kmax-nya itu adalah 45 kilo elektron volt, itu tetanya itu sama dengan 180 derajat atau yang disebut dengan hamburan balik penuh. Hamburan balik penuh. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah panjang gelombang foton datang atau lambda. Nah, untuk mencari ini, hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita tahu bahwa Kmax ini sama dengan selisih antara energi foton yang datang dengan energi foton yang dihamburkan atau E kurang E aksen, dimana kita tahu bahwa E itu adalah Hc per lambda, sedangkan E aksen ini adalah Hc per lambda aksen. Nah, kemudian dengan rumus hamburan Compton atau delta lambda itu sama dengan H per MEC dikali dengan 1 kurang cos theta. Nah, kita tulis lagi delta lambda sama dengan H per MEC dikali dengan 1 kurang cos 180 derajat. Jadi H per MEC sekali 1 kurang cos 180 derajat itu adalah minus 1, sehingga perubahan panjang gelombangnya itu sama dengan H per MEC dikali dengan 2 atau sama dengan 2H per MEC. Nah, kemudian untuk mencari lambda aksennya itu adalah lambda aksen itu sama dengan lambda ditambah dengan delta lambda. Nah, jadi lambda aksen sama dengan lambda ditambah dengan, kita substitusikan nilai yang ini, delta lambda itu sama dengan 2H per massa elektron dikali dengan kecepatan cahaya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Oh ya, yang ini tadi kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu tadi Kmax sama dengan Hc per lambda dikurangi dengan Hc per lambda aksen. Jadi Kmax sama dengan Hc per lambda dikurangi dengan Hc per lambda aksen. Kita masukkan nilai ini 2H
per massa elektron dikali kecepatan cahaya. Atau dapat juga kita tulis Kmax sama dengan Hc dikali dengan 1 per lambda dikurangi dengan 1 per lambda ditambah dengan 2H per MEC. Nah, lalu di sini kita masukkan nilainya, di mana Kmax itu nilainya tadi adalah 7,21 dikali dengan 10 pangkat min 15 Joule, itu sama dengan konstanta Planck. Ini kita tahu bahwa nilainya adalah 6,63 dikali dengan 10 pangkat min 34 kg meter kuadrat per sekon. Kemudian kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali dengan 1 per lambda dikurangi dengan 1 per lambda ditambah 2 dikali 6,63 kali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat per sekon dibagi dengan massa elektron itu adalah 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kilogram dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, kemudian di sini kita coret satuan yang sama, ini kilogram dan kilogram habis, meter yang ini dengan di bawah ini habis, sekon ini dan sekon ini habis, ini tersisa meter. Jadi di sini dapat kita tulis 7,21 kali 10 pangkat min 15 Joule itu sama dengan ini dikali dengan ini, itu hasilnya adalah 19,89 dikali dengan 10 pangkat min 26 kilogram meter kubik per sekon kuadrat sama dengan 1 per lambda dikurangi dengan 1 per lambda ditambah dengan 0,486 kali 10 pangkat min 11 meter. Nah, kemudian kita bagi ini dengan ini, jadi 7,21 kali 10 pangkat min 15 Joule itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan 19,89 kali 10 pangkat min 26 kilogram meter kubik per sekon kuadrat sama dengan, ini kita samakan penyebutnya menjadi lambda ditambah 0,486 dikali 10 pangkat min 11 meter dikurangi dengan lambda, kemudian dibagi dengan lambda kuadrat ditambah 0,486 dikali 10 pangkat min 11 lambda meter. Ini habis. Kemudian di sini kilogram habis, ini juga habis. Ini tersisa meter. Jadi tersisa 7,21 kali 10 pangkat min 15 dibagi dengan 19,89 kali 10 pangkat min 26 meter sama dengan 0,486 kali 10 pangkat min 11. Karena ini lambda dikurangi lambda itu habis, tersisa 0,486 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan lambda kuadrat ditambah 0,486 dikali 10 pangkat min 11 lambda. Kemudian diperoleh hasilnya itu adalah 0,362 dikali dengan 10 pangkat min 11 itu sama dengan
0,486 dikali dengan 10 pangkat min 11 dibagi dengan lambda kuadrat ditambah 0,486 dikali dengan 10 pangkat min 11 lambda. Nah, kemudian ini kita kali silang sehingga menjadi 0,362 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan lambda kuadrat ditambah 0,486 dikali 10 pangkat min 11 lambda itu sama dengan 0,486 kali 10 pangkat min 11. Sehingga di sini dapat juga kita tulis lambda kuadrat ditambah 0,486 dikali 10 pangkat min 11 lambda itu sama dengan 0,486 kali 10 pangkat min 11 dibagi ini. Dibagi dengan 0,362 kali 10 pangkat min 11. Sehingga menjadi lambda kuadrat ditambah 0,486 kali 10 pangkat min 11 lambda itu sama dengan 1, ini bagi ini hasilnya adalah 1,34 kali 10 pangkat min 22. Atau dapat juga kita tulis lambda kuadrat ditambah 0,486 dikali 10 pangkat min 11 lambda kurang 1,34 kali 10 pangkat min 22 sama dengan 0. Nah, jika kita lihat bentuk ini sama dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai lambda ini kita menggunakan rumus ABC, di mana rumusnya itu adalah, jadi untuk mencari lambda itu sama dengan min B plus minus dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Jadi ini adalah nilai A, ini nilai B, ini C. Jadi lambda sama dengan nilai B itu yang ini ya. Sehingga minus B itu adalah minus 0,486 kali 10 pangkat min 11 plus minus dari akar B kuadrat. Jadi 0,486 kali 10 pangkat min 11 dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikali nilai A nya itu 1 di sini. Jadi 4 kali 1 dikali dengan C nya itu adalah min 1,34 kali 10 pangkat min 22. Jadi dikali minus 1,34 kali 10 pangkat min 22 dibagi dengan 2 dikali 1. Jadi lambda sama dengan minus 0,486 kali 10 pangkat min 11 plus minus ini dikuadratkan itu hasilnya adalah 0,236 kali 10 pangkat min 22 dikurangi dengan minus 5,36 kali 10 pangkat min 22 dibagi dengan 2 kali 1 itu 2. Lambdanya sama dengan, nah di sini karena nilai lambda itu tidak mungkin minus, maka di sini kita ambil positifnya saja sehingga minus 0,486 kali 10 pangkat min 11 tambah dengan akar ini dikurangi dengan ini, itu hasilnya adalah 5,596 kali 10 pangkat min 22 dibagi dengan 2. Jadi lambda sama dengan
minus 0,486 kali 10 pangkat min 11 ditambah dengan akar dari ini hasilnya adalah 2,365 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 2. Jadi lambdanya itu sama dengan 1,879 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 2. Lambdanya sama dengan 0,94 dikali dengan 10 pangkat min 11 meter. Nah, jadi panjang gelombang foton yang datang itu adalah 0,94 kali 10 pangkat min 11 meter. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 2. Itu diketahui bahwa energi foton yang datang itu nilainya adalah E sama dengan 700 kilo elektron volt, itu sama dengan 700.000 elektron volt. Kemudian sudut hamburnya itu sama dengan 30 derajat. Jadi theta sama dengan 30 derajat. Kemudian ini yang diketahui ya. Kemudian yang ditanya itu adalah A, energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi yang ditanya itu adalah E aksen, energi yang dihamburkan, dan juga lambda aksen atau panjang gelombang foton yang dihamburkan. Nah, untuk mencari itu, pertama-tama kita tahu bahwa E itu sama dengan Hc per lambda, atau lambda itu sama dengan Hc per E. Jadi pertama kita cari panjang gelombang foton yang datang. Lambda itu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule dot second. Konstanta Planck itu ini, kemudian dikali dengan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dibagi dengan energi foton yang datang itu tadi adalah 700.000 elektron volt. Dapat juga kita tulis, kita bawa ke dalam satuan joule menjadi 700 kali 10 pangkat 3 elektron volt dikali dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt. Jadi lambda sama dengan ini, kita tulis lagi 6,63 kali 10 pangkat min 34. Joule itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dikali dengan sekon dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan ini dibawa ke dalam satuan joule, hasilnya adalah 1121,4 kali 10 pangkat min 16 joule. Sehingga lambda ini sama dengan ini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dikali dengan sekon, itu hasilnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat per sekon dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan 1121,4 kali 10 pangkat min 16 joule-nya itu menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian di sini kita coret satuan yang sama, ini kilogram dan kilogram habis, meter kuadrat dan meter kuadrat habis. Sekon ini habis dengan ini dan ini, jadi tersisa meter, sehingga lambda itu sama dengan ini dikali ini, hasilnya adalah 19,89 kali 10 pangkat min 26 meter
dibagi dengan 1121,4 kali 10 pangkat min 16. Jadi lambdanya sama dengan 0,0177 kali 10 pangkat min 10 meter atau sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, kemudian langkah berikutnya kita cari perubahan panjang gelombang atau delta lambda ini menggunakan rumus hamburan Compton. Jadi perubahan panjang gelombang atau delta lambda itu sama dengan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per massa elektron dikali kecepatan cahaya dikali 1 kurang cos theta. Jadi delta lambda sama dengan H ini adalah konstanta Planck, nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 kg meter kuadrat per sekon dibagi dengan massa elektron itu nilainya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg dikali dengan kecepatan cahaya itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali dengan 1 kurang cos 30 derajat. Jadi perubahan panjang gelombang itu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kg meter kuadrat per sekon dibagi dengan ini dikali ini, hasilnya itu adalah 27,33 dikali 10 pangkat min 23 kg meter per sekon. Dikali dengan 1 kurang cos 30 derajat itu adalah 0,866 disama dengan ini dengan ini habis, ini juga dengan ini habis, ini meter di atas 1 habis dengan di bawah habis tersisa meter. Jadi 6,63 kali 10 pangkat min 34 meter dibagi 27,33 kali 10 pangkat min 23 itu hasilnya adalah 0,242 dikali 10 pangkat min 11 meter dikali dengan 1 kurang 0,866 itu nilainya adalah 0,134. Jadi delta lambda itu sama dengan 0,0324 kali 10 pangkat min 11 meter atau sama dengan 0,324 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, kemudian ini baru kita cari panjang gelombang foton yang dihamburkan atau lambda aksen. Jadi lambda aksen itu adalah lambda ditambah dengan delta lambda. Lambda aksen sama dengan nilai lambda tadi kita peroleh nilainya itu adalah ini. Jadi 1,77 kali 10 pangkat min 12 meter ditambah dengan perubahan panjang gelombang ini tadi kita dapat nilainya 0,324 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi lambda aksennya itu sama dengan 2,094 dikali dengan 10 pangkat min 12 meter. Kemudian energi foton yang dihamburkan atau E aksen itu sama dengan Hc per lambda aksen. Aksen sama dengan H itu nih konstanta Planck nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 kg meter kuadrat per sekon dikali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan nilai lambda aksen tadi kita peroleh 2,094 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi ini meter habis. Jadi
aksen itu sama dengan ini dikali ini, hasilnya adalah 19,89 dikali dengan, jadi hasilnya adalah 19,89 dikali dengan 10 pangkat min 26 kg meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan 2,094 kali 10 pangkat min 12, hasilnya itu adalah 9,498 kali 10 pangkat min 14 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau sama dengan 9,498 kali 10 pangkat min 14 joule. Nah, kemudian ini kita bawa ke dalam satuan elektron volt, itu menjadi 9,498 kali 10 pangkat min 14 joule dibagi dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt, itu sama dengan 5,93 kali 10 pangkat 5 elektron volt, atau sama dengan 593.000 elektron volt, atau sama dengan 593 kilo elektron volt. Jadi nilai lambda aksennya itu tadi kita peroleh, nilai lambda aksen itu sama dengan 2,094 kali 10 pangkat min 12 meter. Ini adalah panjang gelombang foton yang dihamburkan. Kemudian energi foton yang dihamburkan itu nilainya adalah 593 kilo elektron volt. Kemudian kita masuk pada bagian B. Itu yang ditanya adalah energi kinetik elektron hambur. Jadi yang ditanya adalah energi kinetik elektron hambur atau KE. Jadi KE sama dengan selisih dari energi foton yang datang dikurangi dengan energi foton yang dihamburkan atau E aksen. Jadi KE sama dengan, tadi kita sudah dapat bahwa energi foton yang datang itu adalah 700 kilo elektron volt dikurangi dengan energi foton yang dihamburkan, tadi kita peroleh 593 kilo elektron volt. Maka energi kinetiknya itu menjadi 700 kilo elektron volt dikurangi 593 kilo elektron volt, itu adalah 107 kilo elektron volt. Jadi energi kinetik elektron hamburnya itu adalah 107 kilo elektron volt. Kemudian untuk C yang ditanya itu adalah sudut elektron hambur. Itu kita hitung menggunakan rumus tan pi sama dengan E aksen dikali dengan sin theta dibagi dengan E kurang E aksen cos theta. Jadi kita menggunakan rumus ini, tan pi sama dengan E aksen kali sin theta dibagi E kurang E aksen kali cos theta. Jadi kita masukkan nilainya, tan pi sama dengan E aksen itu nilainya adalah 593 kilo elektron volt dikali dengan sin 30 derajat dibagi dengan nilai E-nya itu adalah 700 kilo elektron volt dikurangi dengan E aksennya itu adalah 593 kilo elektron volt dikali dengan cos 30 derajat. Jadi tan pi sama dengan 593 kilo elektron volt dikali sin 30
sin 30 itu nilainya adalah 0,5 dibagi dengan 700 kilo elektron volt dikurangi 593 kilo elektron volt itu adalah 107 kilo elektron volt dikali dengan cos 30 derajat itu adalah 0,866. Jadi tan pi sama dengan 593 kilo elektron volt dikali dengan 0,5 itu hasilnya adalah 296,5 kilo elektron volt dibagi dengan 107 kilo elektron volt dikali 0,866 itu hasilnya adalah 92,662 kilo elektron volt. Ini dengan habis, jadi tan pi sama dengan 296,5 dibagi 92,662 itu adalah 3,1998. Jadi sudut P nya itu sama dengan arc tan 3,1998. Jadi tan pi sama dengan arc tan 3,1998 itu adalah 72,64 derajat. Jadi sudut elektron hamburnya itu adalah 72,64 derajat. Baik, kita masuk pada penjelasan soal nomor 3, di mana untuk nomor 3 itu kita diminta menghitung panjang gelombang de Broglie dengan A itu yang ditanya sebuah elektron dengan energi kinetik 54 elektron volt. Jadi diketahui energi kinetik atau K dari sebuah elektron itu adalah 54 elektron volt. Yang ditanya itu adalah panjang gelombang de Broglie atau lambda. Nah, untuk mencari panjang gelombang de Broglie ini kita menggunakan rumus lambda sama dengan H per P atau H per akar 2 MK. Nah, ini diperoleh dari, kita tahu bahwa sebuah partikel non-relativistik itu energi kinetiknya diberikan dengan K sama dengan setengah mv kuadrat, atau dapat kita tulis K sama dengan setengah kali m kuadrat per m dikali dengan v kuadrat. Nah, m kuadrat dikali v kuadrat ini tentunya itu adalah p kuadrat, sehingga K sama dengan setengah dikali p kuadrat per m, atau K sama dengan p kuadrat per 2m. Jadi p kuadrat sama dengan 2mk, atau p sama dengan akar dari 2mk. Maka di sini p-nya kita bisa menggunakan rumus akar dari 2mk. Nah, untuk bagian A tuh diketahui energi kinetiknya 54 elektron volt. Nah, ini kita bawa ke dalam satuan joule itu menjadi 86,508 dikali dengan 10 pangkat min 19 joule. Oke, kemudian massa elektron sendiri itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke, kita masukkan sudah nilainya. Jadi panjang gelombang de Broglie sama dengan H per akar dari 2mk. Jadi lambdanya sama dengan konstanta Planck itu nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule dot second dibagi dengan akar 2 dikali massa elektron ini 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg dikali dengan energi kinetiknya itu ini 86,508 kali 10 pangkat min 19 joule. Oke, jadi ini bisa kita tulis 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule dot second. Joule itu kan adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Didotkan dengan sekon, jadi hasilnya itu nanti kilogram meter kuadrat per sekon. Dibagi dengan akar
2 dikali 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg itu adalah 18,22 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian dikali dengan 86,508 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini joule bisa kita uraikan menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi lambdanya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat per sekon dibagi dengan akar dari ini dikali ini, hasilnya itu adalah 1576,17576 kali 10 pangkat min 50. Nah, ini kilogram dikali kilogram jadi menjadi kilogram kuadrat meter kuadrat per sekon kuadrat. Lambdanya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat per sekon dibagi dengan akar ini nih, hasilnya itu adalah 39,7 kali 10 pangkat akar dari 10 pangkat min 50 itu adalah 10 pangkat min 25. Kemudian akar dari kilogram kuadrat itu adalah kilogram, akar dari meter kuadrat itu adalah meter, akar dari sekon kuadrat itu adalah sekon. Sehingga di sini lambdanya sama dengan ini, kita coret ini meter di atas satu habis, di bawah habis sisa meter. Jadi 6,63 kali 10 pangkat min 34 meter dibagi 39,7 kali 10 pangkat min 25 itu hasilnya adalah 0,167 dikali dengan 10 pangkat min 9 meter, atau lambdanya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi panjang gelombang de Broglie untuk sebuah elektron dengan energi kinetik 54 elektron volt itu adalah 1,67 kali 10 pangkat min 10 meter. Oke, kemudian bagian B itu kita disuruh menghitung panjang gelombang de Broglie dari sebuah proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt. Ini kita bawa ke dalam satuan elektron volt, itu adalah 70 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Ke dalam satuan joule itu hasilnya adalah 112,14 kali 10 pangkat min 13 joule. Nah, kemudian kita tahu bahwa massa proton itu sama dengan 1,67 dikali dengan 10 pangkat min 27 kg. Oke, kita menggunakan rumus yang sama tadi. Jadi lambda sama dengan H per P atau sama dengan H per akar 2mk, sehingga lambdanya sama dengan konstanta Planck nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule dot second dibagi dengan akar 2 dikali massa proton 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg dikali dengan energi kinetiknya itu adalah 112,14 kali 10 pangkat min 13 joule. 13 joule. Sehingga di sini lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Joule ini sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Didotkan dengan S, hasilnya itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Dibagi dengan akar dari 2 dikali 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg itu adalah 3,34 dikali dengan 10 pangkat min 27 kg dikali dengan 112,14 kali 10 pangkat min 13 joule. Lambdanya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kg meter kuadrat per sekon dibagi dengan akar ini dikali ini, hasilnya itu adalah 374,5476
dikali 10 pangkat min 40. Nah, joule di sini tadi bisa kita tulis kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga nanti di sini kilogram dikali kilogram itu hasilnya kilogram kuadrat meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi lambdanya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 kilogram meter kuadrat per sekon dibagi dengan akar dari 374,5476 itu hasilnya adalah 19,35. Akar dari 10 pangkat min 40 itu adalah 10 pangkat min 20. Akar dari kilogram kuadrat kilogram, akar dari meter kuadrat meter, akar dari sekon kuadrat itu sekon. Sehingga dari sini kilogram dan kilogram habis, sekon dengan sekon habis, meter di sini habis, dengan meter yang satu di sini habis. Jadi tersisa lambdanya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 meter dibagi 19,35 kali 10 pangkat min 20. Itu hasilnya adalah 0,3426 dikali 10 pangkat min 14 meter. Itu lambdanya sama dengan 3,426 kali 10 pangkat min 15 meter. Jadi panjang gelombang de Broglie dari sebuah proton dengan energi kinetik 70 megaelektronvolt itu adalah 3,426 kali 10 pangkat min 15 meter. Kemudian bagian C yang ditanya itu adalah kita menghitung panjang gelombang de Broglie dari peluru bermasa 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon. Jadi massa peluru itu sama dengan 100 gram atau sama dengan 100 kali 10 pangkat min 3 kg dengan kecepatan V-nya itu adalah 1200 meter per sekon. Nah, kita menggunakan rumus lambda sama dengan H per P. Jadi lambda itu sama dengan H dikali dengan momentum ini kan sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Lalu kita masukkan nilainya, lambda sama dengan konstanta Planck nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule dot second dibagi dengan massa peluru itu ini. Jadi 100 kali 10 pangkat min 3 kg dikali kecepatannya itu adalah 1200 meter per sekon. Lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Joule itu kan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Didotkan dengan S, hasilnya itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon dibagi dengan 100 dikali dengan 1200 itu hasilnya adalah 120.000 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Ini dengan habis. Oh ya, ini kilogram. Jadi ini dengan ini juga habis. Meter yang di bawah habis, diameter di atas ini habis, tersisa meter. Jadi lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 meter dibagi dengan 120.000. Ini bisa juga kita tulis 12 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3. Sehingga nanti hasilnya lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 meter dibagi 12 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3. Itu hasilnya adalah 0,5525 kali 10 pangkat min 35 meter atau sama dengan 5,525 kali 10 pangkat min 36 meter. Jadi panjang gelombang de Broglie dari peluru dengan massa 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon itu adalah 5,525 kali 10 pangkat min 36 meter. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 4, yaitu verifikasilah fungsi eigen psi x sama dengan AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX itu adalah solusi persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu.
Nah, persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu itu diberikan oleh minus sabar kuadrat per 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah V psi sama dengan E psi. Nah, karena tidak bergantung waktu, maka potensialnya itu konstan sehingga dapat dianggap V sama dengan 0. Nah, jadi persamaan ini tersisa minus sabar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E psi, karena V ini tadi kita anggap 0, V psi ini. Lalu tadi kita diberi fungsi psi x itu sama dengan AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX. Nah, kita hitung turunan kedua D kuadrat psi per dx kuadrat. Pertama, hitung turunan pertama terhadap X. Jadi do psi do X sama dengan D dx dari psi atau AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX. Nah, jadi kita turunkan terlebih dahulu AE pangkat IKX terhadap X. Itu hasilnya adalah A dikali IK dikali E pangkat IKX. Kemudian kita turunkan BE pangkat min IKX terhadap X. Itu adalah B dikali minus IK dikali E pangkat min IKX. Kemudian diperoleh do psi do X sama dengan IK dikali AE pangkat IKX dikurangi dengan IK kali BE pangkat min IKX. Nah, selanjutnya kita hitung turunan kedua terhadap X. Jadi D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan D dx dari ini. IK AE pangkat IKX kurang IK kali BE pangkat min IKX. Sehingga diperoleh turunan keduanya itu adalah D kuadrat psi per dx sama dengan IK dikali A dikali IK pangkat dikali E pangkat min, sehingga turunan keduanya itu menjadi D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan IK dikali A dikali IK dikali E pangkat IKX dikurangi dengan IK dikali B dikali minus IK dikali E pangkat minus IKX. Nah, I ini adalah bilangan imajiner, sehingga bilangan imajiner itu besarnya adalah minus 1. Jadi akar minus 1 dikali akar minus 1 itu hasilnya minus 1, sehingga minus 1 dikali dengan K kuadrat itu hasilnya adalah min K kuadrat dikali AE pangkat IKX tambah dengan K kuadrat dikali dengan BE pangkat min IKX. Lalu diperoleh D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan minus K kuadrat dikali AE pangkat IKX dikurangi dengan BE pangkat min IKX. Nah, AE pangkat IKX kurang BE pangkat IKX sendiri ini adalah fungsi psi tadi, sehingga D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan min K kuadrat psi. Nah, kemudian kita substitusikan hasil turunan kedua ke persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Jadi minus sabar kuadrat bagi 2M dikali minus K kuadrat psi sama dengan E psi itu sama dengan minus sabar kuadrat kali K kuadrat per 2M dikali psi sama dengan E psi. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi gelombang yakni psi x AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX itu merupakan solusi dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Oke, yang terakhir kita masuk pada pembahasan soal nomor 5, di mana soalnya itu adalah buktikan persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat ditulis dalam bentuk minus H bar kuadrat dibagi 2M D kuadrat psi dibagi dx kuadrat ditambah V psi sama dengan E psi. Nah, untuk menurunkan persamaan Schrödinger itu ada 3 syarat yang harus dipatuhi. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan energi tidak boleh dilanggar, sehingga K ditambah energi kinetik ditambah potensial itu sama dengan energi, di mana energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat atau sama dengan setengah dikali m kuadrat per m dikali v kuadrat, di mana m kuadrat dikali v kuadrat itu adalah p kuadrat, sehingga dapat ditulis K sama dengan p kuadrat dibagi 2m. Sehingga energi kinetik ini dapat juga kita tulis
P kuadrat dibagi 2M ditambah V sama dengan E. Kemudian yang kedua itu taat asas de Broglie. Kita tahu bahwa panjang gelombang de Broglie itu dirumuskan dengan H per P, di mana P itu adalah massa dikali kecepatan. Sehingga H per P sama dengan H per M dikali V. Lalu momentumnya itu sama dengan H dibagi dengan lambda. Lalu H-nya itu sama dengan momentum dikali lambda. Kemudian bilangan gelombang itu dirumuskan dengan K sama dengan 2pi per lambda, sehingga lambda itu sama dengan 2pi dibagi K. Lalu sesuai asas de Broglie tadi, P sama dengan H per lambda. Lambdanya ini kita masukkan nilai ini 2pi per K, sehingga H dibagi dengan 2pi per K. Nah, jadi P sama dengan ini, H dibagi dengan 2pi ini adalah H bar, nilai H bar, sehingga P sama dengan H bar dikali dengan K kecil ini atau bilangan gelombang. Sehingga energi kinetiknya itu menjadi tadi sebelumnya kita dapatkan bahwa energi kinetiknya itu sama dengan P kuadrat dibagi 2M, atau dapat juga kita tulis karena P di sini dirumuskan dengan H bar dikali K kecil atau bilangan gelombang, sehingga H bar kuadrat dikali K kuadrat per 2M. Sehingga dapat kita tulis H bar kuadrat dikali K kuadrat per 2M ditambah V sama dengan E. Kemudian yang ketiga itu berperilaku baik secara matematis. Nah, bentuk persamaan gelombang kita tahu bahwa YX, T sama dengan A sin KX kurang WT. Nah, gelombang de Broglie untuk partikel bebas itu tidak terpengaruh oleh potensial. Nah, karena bebas maka kita dapat ambil tidak bergantung waktu, sehingga ambil T sama dengan 0. Sehingga persamaan gelombang yang ini menjadi psi X, T sama dengan A sin KX. Karena T ini sama dengan 0, jadi tersisa A sin KX. Lalu berikutnya persamaan ini psi X, T sama dengan A sin KX kita turunkan terhadap DX. Jadi do psi do X sama dengan A cos KX dikali K. Jadi turunan dari A sin KX itu adalah A cos KX. Kemudian turunan dari KX terhadap X itu adalah K, sehingga diperoleh turunan pertama do psi do X itu adalah A cos KX dikali K. Kemudian kita turunkan 2 kali, jadi D kuadrat psi per DX kuadrat itu sama dengan min A sin KX kali K. Nah, turunan dari cos ini kan adalah min sin ya, jadi min A sin KX, kemudian turunan dari ini KX terhadap X itu adalah K, sehingga di sini dapat kita tulis min A K kuadrat dikali sin KX. Nah, sesuai persamaan sebelumnya bahwa ini A sin KX itu adalah fungsi psi X, T, sehingga dapat kita tulis D kuadrat psi per DX kuadrat sama dengan min K kuadrat psi X, T. Lalu di sini tadi kita peroleh bahwa energi kinetik itu adalah H bar kuadrat kali K kuadrat per 2M, atau dapat juga kita tulis 2MK dibagi H bar kuadrat sama dengan K kecil kuadrat sama dengan do kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan ini K kuadrat yang ini, kita masukkan nilai yang ini, sehingga min 2MK dibagi H bar kuadrat dikali psi. Lalu D kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan minus 2M per H bar kuadrat. Di sini kita tahu bahwa energi itu sama dengan K ditambah energi kinetik ditambah potensial. Atau K-nya itu sama dengan energi dikurangi dengan potensial, total energi dikurangi potensial, sehingga K yang ini kita masukkan ini, sehingga minus 2M per H bar kuadrat sama dengan E dikurangi V dikali psi. Lalu diperoleh H bar kuadrat per 2M dikali dengan do kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E dikurangi V psi.
Lalu di sini dapat kita tulis minus h berkuadrat per 2m 2 kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan ini kita kali masuk sehingga e psi dikurangi v psi. Maka diperoleh persamaan Schrödingernya itu adalah minus h berkuadrat per 2m dikali d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah v psi sama dengan e psi.